UEFA Nations League 2024-2025 telah memasuki tahap final, di mana Portugal dan Spanyol akan saling berebut tahta juara. Selecao das Quinas mengincar gelar kedua mereka. Pun begitu dengan Spanyol yang telah berhasil melaju ke 3 final dalam 3 edisi terakhir Nations League. Duel panas ini akan semakin menarik karena akan jadi panggung 2 bintang, Cristiano Ronaldo dan Lamine Yamal. Antara manusia rekor melawan bocah pemecah rekor. Seperti apa kira-kira laga akan berjalan dan siapa yang akan tersenyum di akhir? Starting 11 Moment kali ini membahas preview laga final UEFA Nations League antara Portugal versus Spanyol. Simak selengkapnya. Ada perjuangan dalam setiap perjalanan menuju kesuksesan. Demikian halnya dengan timnas Portugal dan timnas Spanyol. Untuk sampai ke 2 besar di Allianz Arena Munich, 2 laga raksasa ini harus melalui jalan terjal. Keduanya bahkan sempat nyaris gugur sebelum melangkah dengan meyakinkan ke Munich. Portugal nyaris tidak menemukan halangan berarti untuk bisa lolos ke perempat final. Juara Liga A1 melenggang dengan catatan 14 poin. Buah dari 4 kemenangan dan 2 hasil imbang. Di perempat final dan semifinal, Portugal baru menemui jalan terjal. Denmark nyaris menggugurkan skuad Roberto Martinez di perempat final. Beruntung, comeback dramatis dengan skor 5-2 meloloskan Portugal ke semifinal setelah sempat tertinggal 1-0 di leg pertama. Sempat ketinggalan dulu melawan Jerman, Portugal pada akhirnya sukses memenangkan laga. Berkat comeback yang dilakukan Cristiano Ronaldo mengubah papan skor menjadi 1-2. Spanyol melewati perjalanan yang tak kalah berliku. Juara Liga A4 mengumpulkan 16 poin, melewati drama panjang sebelum menjejakkan kakinya di Allianz Arena Munich. Spanyol bahkan dibuat kewalahan meladeni Belanda yang memaksa mereka bermain sampai adu penalti di babak perempat final. Beruntung, Spanyol menang di babak tos-tosan ini. Di babak semifinal, Spanyol menantang Prancis dalam duel yang juga berlangsung ketat. 4 gol yang bersarang di gawang Mike Maignan sempat nyaris dibalas. Beruntung, La Roja masih cukup dikdaya, hingga akhirnya berhasil menang 5-4 dan melangkah ke final. Portugal baru saja membuat rekor di Munich yang membuat mereka bertahan di kota ini lebih lama. Kemenangan atas Jerman di semifinal adalah kali pertama Selecao das Quinas menang melawan Der Panzer dalam 25 tahun terakhir. Rekor yang tentunya membuat mereka cukup pede untuk menggondol trofi nomor 2. Kemenangan melawan Jerman tentu tak lepas dari 1 gol penentu. Lewat kaki Cristiano Ronaldo, sosok legenda timnas Portugal memang sudah memasuki kepala 4. Tapi di usia yang ke-40 tahun, Ronaldo seolah masih butuh pembuktian bahwa dirinya belum habis. Gol Ronaldo ke gawang Jerman adalah gol ke-7 mega bintang Al Nassr. Berkat torehan tersebut, nama Ronaldo kini duduk di urutan 3 besar top scorer turnamen. Ronaldo hanya kalah subur dari Victor Gyökeres asal Swedia yang sudah mengemas 9 gol. Sementara itu, capaian sejajar dengan Erling Haaland dari Norwegia dan George Mikautadze dari Georgia. Ronaldo pernah mengungkapkan kalau dirinya tidak akan berhenti bermain apabila ia masih bisa perform di level tertinggi. Namun tak bisa dipungkiri, dengan usia yang masuk 40 tahun, Piala Dunia 2026 mungkin bisa jadi turnamen terakhirnya bareng Portugal. Sebelum menuju ke sana, Ronaldo pasti punya keinginan membawa trofi Nations League kedua sebagai pembuktian. Ronaldo sepertinya tidak peduli dengan statistik 900-an lebih gol yang ia cetak. Namun soal trofi tampaknya tak ada kompromi. Final Munich adalah momen paling dekat yang bisa dimanfaatkan Ronaldo untuk menambah pundi penghargaan. Pria kelahiran Madeira tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini begitu saja. Portugal boleh optimis, Cristiano Ronaldo boleh mengejar gelar. Tapi mereka tak boleh lupa kalau lawan yang menanti adalah salah satu tim terbaik di Eropa. Spanyol tumbuh menjadi kekuatan yang mengerikan di bawah Luis de la Fuente. Kekuatan pasukan muda La Roja sekali lagi mampu mengantar mereka ke final. 2 tahun lalu, Spanyol yang sudah berada di bawah kendali de la Fuente berhasil menjuarai Nations League.
Drama tanpa gol selama 120 menit melawan Kroasia membuat laga dilanjutkan ke babak adu penalti. Dengan kemenangan di babak inilah, Spanyol melenggang menuju podium juara. Pada 2021, di bawah komando Luis Enrique, Spanyol juga berhasil membuktikan diri bahwa mereka adalah salah satu yang terbaik. Sayang, menantang Prancis di final Nations League, La Roja kalah dengan skor 1-2. Kekalahan ini memberikan gelar perdana pada Prancis di San Siro, Milan. Dua final dalam dua edisi terakhir menunjukkan kalau Spanyol bukan tim sembarangan. Catatan musim ini berarti La Roja sudah tampil di 3 final dalam 3 edisi terakhir turnamen. Bedanya, tahun ini mereka punya sosok pemecah rekor, bocah ajaib jebolan La Masia bernama Lamine Yamal. Di pertandingan sebelumnya, Yamal mencatatkan diri sebagai man of the match lewat sumbangsi 2 gol dan 1 assist. Bintang Barcelona pun optimis timnya bisa juara back-to-back, sekalipun lawan yang dihadapi adalah Portugal dengan Cristiano Ronaldo-nya. Aku tahu Ronaldo adalah legenda, tapi aku harus melakukan tugasku, yaitu untuk memenangi pertandingan. Hal terberat dari sepak bola adalah bagaimana caranya untuk selalu menang dan menang. Dan itulah yang coba kami lakukan, kata Yamal jelang laga kontra Portugal. Sebagai catatan tambahan, Spanyol juga akan makin pede, mengingat rekor unbeaten mereka baru diperpanjang menjadi 24 laga. Luis de la Fuente pun yakin bahwa skuad mudanya punya semangat besar untuk juara. Portugal versus Spanyol adalah final ideal, mengingat gaya sepak bola atraktif yang dimainkan keduanya. Laga ini akan jadi pembuktian siapa tim yang paling sukses di turnamen UEFA Nations League. Portugal punya 1 gelar, begitupun dengan Spanyol. Pertandingan ini adalah soal harga diri antara dua tim raksasa Eropa. Portugal jelas mendapat suntikan moral karena Munich adalah arena yang baru saja mereka taklukkan. Perlu dicatatkan, skuad muda Roberto Martinez adalah salah satu tim dengan lini tengah paling solid ditaklukkan. Kunci dari mematikan Portugal adalah mematikan lini tengah mereka yang digawangi Bruno Fernandes, Vitinha, hingga Joao Neves. Namun, dari kubu sebelah, kemampuan gelandang seperti Fabian Ruiz, Mikel Merino, bahkan Isco juga bisa menjadi sesuatu yang merepotkan. Duel lini tengah akan sangat intens pada pertandingan yang digelar di Munich ini. Tim yang berhasil mengontrol lini tengah lah yang akan keluar sebagai pemenang. Kembali ke sektor serang, ini adalah pembuktian seorang Cristiano Ronaldo. Penyerang Al Nassr akan diuji benteng-benteng kokoh seperti Pau Cubarsí, Daniel Vivian, hingga bek baru Madrid, Dean Huijsen. Sementara di kubu seberang, Lamine Yamal butuh magis ekstra untuk menembus Ruben Dias, Nuno Mendes, dan deretan bek-bek kuat Portugal. Siapa yang akan memenangkan laga? Sebuah pertanyaan yang sulit tentunya. Duel ini diprediksi akan berjalan sengit sampai akhir. Bahkan mungkin harus ada drama adu penalti untuk menentukan pemenang. Kalau kalian sendiri, siapa kira-kira yang pantas mengangkat piala? Tulis jawaban di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Like and share video ini kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbarunya. Sampai jumpa di video berikutnya.